segala nikmat hingga kita dapat merasakan pasti darinya dan menerima saudara akan tetap umatnya yang insya Allah akan tetap setia mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya hingga akhir hayat kita. Semoga pada hari kemudian kita mendapatkan syafaatul umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, dan kemudian pembacaan surat Yasin. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilal nur wa ja'alna min khairi ummatin ukhrijat lin-nas nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahul huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal farimil mugawwas. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, yaitu Al-Ustaz Haji Ahmad Jazuli, dan juga guru kita juga Al-Ustaz Haji Yusuf Al-Dabiri, dan juga para ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan beliau semua, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ditambahkan kemuliaannya oleh Allah, amin. Disehatkan rohani dan jasmaninya, amin. Dijembarkan rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin, amin ya robbal. Dan juga tak lupa juga kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Mudah-mudahan semua bapak-bapak yang telah hadir di acara ini, mudah-mudahan selalu disehatkan rohani dan jasmaninya, amin. Dan mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, amin, amin ya robbal. Berdirinya saya di sini, Pak, sebagai sohibul bait atau anak bungsu. Saya anak bungsu, Pak, kenalin. Anak bungsu atau anak bontot bahasa Betawinya, Pak. Mengucapkan beribu-ribu berterima kasih kepada bapak-bapak atau juga pada ibu-ibu yang sudah telah menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik itu berupa uang ataupun berupa makanan, baik itu berupa tenaga ataupun pikiran. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak semua yang sudah mensedekahkan hartanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan kebaikan-kebaikan, amin. Dan juga mudah-mudahan dilancarkan selalu rezekinya ya Pak ya, amin, amin ya robbal. Ini bingung mau ngomong apa ini Pak ya, ceramah kagak bisa, belajar aja Pak ya, nggak apa-apa Pak. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yang mana beliau adalah sosok manusia yang sangat luar biasa. Siapakah beliau?
yakni Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Siapakah beliau? Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Beliaulah yang kita tunggu-tunggu nanti syafaatnya di hari kiamat. Sebab Pak, ketika di hari kiamat seluruh orang-orang bakal dikumpulkan, Pak. Seluruh orang-orang bakal dikumpulkan, baik itu kakek, nenek, anak, cucu, seluruh orang-orang dikumpulkan untuk meminta pertolongan. Lalu kepada siapakah? Cuma satu yang kita harapkan, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Pak, Nabi bersabda, Pak, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa awwalu man yashaqu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Saya adalah pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Wa awwalu man yashaqu al-qabru, dan saya adalah orang yang pertama nanti dibangkitkan dalam kuburnya. Wa awwalu syafi'in, dan saya adalah orang yang pertama yang syafaatnya diterima oleh Allah. Wa awwalu musyaffa'in, dan saya adalah orang yang pertama memberi syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan di dalam isinya, Pak, ada bermacam-macam. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada juga manusia. Manusia ada, Pak. Ada manusianya juga bermacam-macam. Ada yang jangkung, ya, Pak, ya? Ada yang pendek. Yang jangkung kayak saya ada, Pak. Ada yang lebih jangkung dari saya ada. Ada mana orangnya? Bang Naman. Bang Naman. Ada juga yang pendek. Ada juga yang gendut. Bapak-bapak yang gendut. Ada bapak-bapak yang gendut. Kaparuk. Mana yang gendut? Ada juga bapak-bapak yang gering, kurus. Ada juga bapak-bapak yang mancung. Ada juga bapak-bapak yang pesek. Bermacam-macam ya, Pak, ya. Syukur alhamdulillah kita dijadikan manusia. Ya, Pak. Bersyukur, Pak. Bersyukur kita dijadikan manusia, tidak dijadikan hewan. Coba kalau kita dijadikan kucing, Pak, nyolong ikan dulu ya. Coba ya. Coba kalau jadi kucing nyolong ikan dulu. Iya, Pak, syukur alhamdulillah kita dijadikan manusia. Coba kalau dijadikan ayam, Pak, kagak bisa metek ke istrinya ya, Pak. Iya, ayam mah kagak ada susunya. Coba kalau dijadiin ayam ya, Pak, ya. Untung alhamdulillah kita dijadiin manusia. Manusianya juga yang bagaimana? Manusia yang berakal. Alhamdulillah kita telah dijadikan manusia yang berakal. Coba kalau dijadiin orang edan, Pak, dijadiin orang stres, gimana, Pak, ya? Kagak sholat, ya, Pak, ya? Kagak apa lagi? Kagak puasa orang edan, ya, Pak, ya? Terus kagak apa lagi? Kagak puasa. Syukur alhamdulillah kita dijadikan manusia yang berakal. Alhamdulillah. Pak, pengen nanya. Boleh nanya? Suka yang keras apa suka yang lembek? Yang sedang. Ya, yang sedang. Suka yang sedang ya, Pak, ya? Suka yang keras apa yang lembek? Yang sedang. Suka yang panjang apa yang pendek? Yang sedang. Nah, yaudah. Berarti ini sambutannya sedang. Nggak terlalu tajam, tidak terlalu pendek, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Berarti yang sedang-sedang aja ya, Pak, ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya.
Sebagaimana Pak firman Allah yang tadi saya bacakan, yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba ingatan Pak. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya manusia diciptakan dari saripat yang berasal dari tanah. Kemudian saripat tersebut Allah jadikan air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu alam rahim. Kemudian alam rahim tersebut Allah jadikan ia segumpal darah. Lalu segumpal darah Allah jadikan ia segumpal daging. Lalu segumpal daging Allah jadikan tulang berulang. Dan disitulah fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah yang paling baik. Pak, ketika 40 hari masih berbentuk nutfah ataupun air mani, 40 hari kemudian berubah dia menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian dia berubah menjadi segumpal daging, Pak. Ketika 120 hari lamanya atau 4 bulan lamanya, di situ Pak Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, summa yursilullahu ta'ala wa yanfiqu firruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikasbi rizki wa amalihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'id. Kemudian Allah telah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya dan menuliskan 4 perkara, Pak. Ketika 4 bulan atau 120 hari malaikat menulis apa? Yang pertama, bikasbi rizki, menuliskan rizkinya, Pak. Jadi ketika 4 bulan atau 120 hari lamanya, di situ malaikat menuliskan rizki. Berapa besar rizki kita? Rizki pun bermacam-macam, Pak. Ada yang berupa anak, kita dititipin anak. Ada yang anak yang baik, alhamdulillah. Kalau dititipi anak yang nakal, maka harus kita didik. Itu sudah rizki kita. Kita diberi apa lagi? Rizki yang seorang istri. Istri kita cantik, istri kita jelek, itu sudah rizki dari Allah. Ya kayak rizki itu, entah itu rizki kita terkadang usaha kita lancar, terkadang pula turun, itu sudah ditulis di dalam alam ruh. Itu adalah rizki. Yang kedua, wa amalihi, Pak. Yang kedua, perbuatan atau pekerjaan-pekerjaannya. Jadi ketika 4 bulan atau 120 hari lamanya, di situ malaikat menuliskan pekerjaannya. Udah besar jadi apa? Jadi RT. Ada yang jadi RT. Terus udah besar juga jadi apa? Jadi RW. 2021 berubah menjadi camat. Udah jadi 2022 jadi apa lagi? Jadi wali kota misalnya, Pak. Itu sudah ada catatannya. 2024 nanti jadi presiden siapa? Prabowo misalnya. Nah, ya itu sudah dicatat di dalam alam ruh. Terus yang ketiga apa? Malaikat mencatat wa ajalihi, ajalnya. Kapan kita meninggal, waktu kapan kita meninggal, seperti apa kita akan meninggal, itu sudah dicatat di alam ruh. Seperti apa kita meninggal itu sudah dicatat di dalam alam ruh. Entah Bapak duluan saya belakangan, entah saya belakangan Bapak duluan, entah saya duluan setelah Bapak misalnya. Bolak balik doang. Iya Pak ya. Tuh Pak. Jadi meniupkan ruh, ajal menuliskan ruh, ya Pak ya. Terus yang keempat, wasakiyun ausai.
entah dia bahagia, entah dia celaka, itu sudah dicatat dalam alam ruh. Nah, ketika 120 hari atau 4 bulan lamanya Pak, terus si cabang bayi tersebut 5 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 9 bulan 10 hari lamanya, di situ Allah mengutus, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berfirman, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu pun, dan Allah telah memberikan pendengaran, telah memberikan penglihatan, dan memberikan hati, la'allakum tashkurun, hanya untuk bersyukur kepada Allah. Ya Pak. Jadi ketika kita lahir dari alam ruh ke alam dunia, kita tidak mengetahui apapun. Nah, di situ dalam arti bahwasanya manusia tidak bisa hidup dengan sendiri, harus butuh kepada orang lain. Siapa? Terutama adalah keluarga. Maka kita harus wajib sayangi keluarga kita, dari mulai bapak, ibu, adik, kakak, encing, bahkan kakek dan nenek. Itu kita harus sayangi, karena kita tidak akan bisa hidup dengan sendirinya tanpa adanya keluarga. Paham Pak? Paham? Nah, setelah lahir ke alam dunia Pak, cabang bayi tersebut, Allah berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali melainkan ibadah kepada Allah. Jadi kita lahir ke alam dunia bukan untuk bersenang-senang, kita lahir ke alam dunia bukan untuk bermain-main, tapi kita lahir ke alam dunia itu hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Sang Maha Kuasa, yaitu untuk ibadah. Ya Pak ya, ibadah Pak, sholat, zakat, puasa, berbuat baik, bersedekah. Sebab manusia tidak beda jauh dengan hewan Pak. Manusia dan hewan sama-sama apa? Sama-sama makhluk Allah. Monyet misalnya Pak, hewan, monyet makan, manusia juga makan. Monyet tidur, manusia juga tidur. Terus apa lagi? Monyet BAB berak, manusia juga berak. Tetapi setiap persamaan pasti ada perbedaan. Sebagaimana kaidah fikih, kullama wujida wajhi wujida wajh fakih. Setiap persamaan pasti ada perbedaan. Lalu perbedaannya apa manusia dengan hewan? Perbedaannya apa manusia dengan monyet? Manusia beribadah kepada Allah, manusia bersolat, manusia berpuasa, manusia mengaji. Tapi kalau monyet ngaji apa kagak Pak? Kagak ya. Berarti kalau ada bapak-bapak ngaji, berarti bapak-bapak monyet sholat kagak Pak? Kagak ya. Berarti kalau ada bapak-bapak yang kagak sholat, berarti bapak-bapak monyet. Berarti itu yang kagak sholat. Tapi di sini malah rajin-rajin, insya Allah ya Pak, sholatnya pun tidak ketinggalan. Karena dunia ini Pak hanya untuk beribadah. Dunia itu bagaikan kendaraan orang mukmin menuju akhirat. Sebab kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Contoh, saya pesantren di Sukabumi, kemudian saya pulang. Nah, ketika pulang itu membawa bekal, harus perlu dengan ongkos. Contoh, ongkosnya 70.000, 100.000. Nah, begitu juga kita dari alam dunia menuju alam akhirat. Apakah butuh bekal? Butuh. Bekalnya apa? Yaitu amal-amal perbuatan, kebaikan, dan juga lain sebagainya, untuk menjadi bekal nanti di alam yang selanjutnya, yaitu alam barzakh. Sebab Pak,
Nabi Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Setiap yang bernyawa bakal mati. RT mati, lurah mati, camat mati, semuanya bakal mati. Ya Pak ya. Lalu persiapan apa untuk kita nanti di alam yang selanjutnya? Yaitu adalah amal-amal ibadah. Sebab amal-amal ibadah untuk menjadi bekal nanti di kita di alam yang selanjutnya. Maka ketika sahabat bertanya, Pak, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik itu adalah orang yang baik budi pekertinya. Kemudian bertanya lagi, ya Allah, ya Rasulullah, siapakah orang yang pintar itu? Orang yang pintar itu adalah orang yang setiap hari selalu mengingat kematian. Mengingat kematian. Kira-kira bapak-bapak kira-kira setiap hari ingat nggak mati Pak? Kagak ya Pak ya? Lupa, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi orang pintar itu bukan pintar dengan jabatannya, bukan pintar dengan ilmu teknologinya, bukan pintar dengan ilmu matematikanya, tapi orang pintar itu adalah orang yang setiap hari selalu mengingat kematian. Sebab dia tahu hidup di alam dunia ini hanyalah sebentar. Sebagaimana Pak Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, man dakhala al-qabra bil zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke alam kuburnya tanpa membawa bekal sedikit pun, maka ia bagaikan berjalan di atas lautan tanpa perahu. Pak, bayangkan ketika kita jalan di atas lautan tanpa perahu, kira-kira kita bakal nyemplung apa kagak? Nyemplung ya Pak ya? Tenggelam, ia bakal tenggelam. Begitu juga seorang mayat ketika tanpa membawa bekal sedikit pun, maka ia bagaikan berjalan di atas lautan, pasti ia bakal tenggelam. Maka Nabi bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa al-faridil mubawas. Seorang mayat di dalam kubur tidak lain bagaikan meminta pertolongan. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di alam dunia, mumpung kita masih sehat, jangan lupakan ibadah, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan haji ya Pak ya. Ya Pak ya, mumpung masih hidup di alam dunia. Terus ini Pak terus. Kira-kira udah pada ngantuk ya? Udah pada ngantuk, ini udah jam 9 tapi yang ngantuk. Nah mungkin cukup sekian dari saya Pak ya. Mungkin segitu aja karena mungkin saya masih belajar, belum bisa. Mudah-mudahan saya berharap suatu hari nanti saya bisa melanjutkan kedua orang tua ya Pak ya. Amin. Sebab Pak, anak itu ada 3 Pak. Kayak sebenarnya sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, anak itu ada 3 Pak. Ada waladun lahik, ada waladun sabik, ada juga waladun mahik. Waladun lahik itu adalah anak yang sama derajatnya kepada orang tuanya. Orang tuanya jadi pengusaha, begitu anaknya sudah besar jadi seorang pengusaha. Anak orang tuanya seorang guru, begitu anak sudah besarnya menjadi guru. Itu yang disebut waladun lahik, anak yang sama derajatnya kepada orang tua. Yang kedua ada waladun sabik. Anak ini sangat luar biasa, anak yang melebihi kepada orang tuanya. Orang tuanya jadi RT, begitu anaknya sudah besar jadi lurah. Orang tuanya jadi tukang ikan, begitu anaknya sudah besar jadi bos ikan. Itulah yang disebut waladun sabik. Salah satu contohnya yaitu adalah Abah Uci Turkusi. Beliau itu merupakan waladun sabik, anak yang melebihi derajatnya kepada orang tuanya.
Dan yang ketiga ada waladun mahik, yaitu sebaliknya dari waladun mahik dan sabik, anak yang rusak, yang nganggur, yang tidak bisa melanjutkan kedua orang tuanya. Yang saya harapkan sudah besar nanti menjadikan anak waladun mahik ataupun juga waladun sabik, anak yang bisa, yang mampu melebihi kedua orang tuanya. Amin ya Pak ya, doain ya saya Pak ya. Baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.